Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai testing type dan juga testing level. Pengujian perangkat lunak yang berbasis eksekusi, terutama untuk sistem besar, biasanya dilaksanakan dalam beberapa level atau tahapan. Tiap level tersebut dapat terdiri dari satu atau beberapa sublevel atau tingkatan di dalam level. Pada tiap level akan ada sebuah target testing yang spesifik. Level of testing. Terdapat 4 tahapan atau 4 level dari pengujian sistem. Pertama ada unit test, berkaitan dengan individual components, lalu ada integration test, berkaitan dengan komponen groups, lalu ada system test, berkaitan dengan sistem secara keseluruhan, lalu ada acceptance test, di mana kita memastikan apakah sistem itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dari customer atau customer requirements. Berikut adalah ISO 9126, salah satu standar yang dipakai dalam software testing. Pengujian unit fokus pada usaha verifikasi pada unit terkecil pada software design, yaitu komponen perangkat lunak maupun modul. Dalam komponen tersebut, pengujian ini akan fokus pada processing logic, internal struktur data, dalam batasan dari modul atau komponen tersebut. Tipe pengujian ini dilaksanakan secara paralel untuk beberapa komponen sekaligus. Berikut adalah gambaran umum dari suatu unit testing. Kita bisa melihat bahwa test case yang diujikan pada modul melibatkan interface, local data structures, boundary condition, independent paths, dan error handling paths. Integration testing merupakan teknik sistematik untuk membentuk arsitektur perangkat lunak di saat bersamaan juga melakukan pengujian untuk menemukan permasalahan pada software yang berkaitan dengan tampilan atau interface. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengambil komponen yang telah melalui pengujian unit dan membangun struktur program yang telah didikte dalam desain. Top-down integration. Pendekatan top-down dimulai dari modul paling atas, seperti contohnya user interface yang biasa dijadikan test driver. Setelah modul teratas diuji, baru berlanjut ke modul-modul di bawahnya yang membutuhkan stubs untuk pengujiannya. Bottom-up integration. Kebalikan dari top-down, bottom-up berfokus pada pengujian unit yang ada di bawah terlebih dahulu baru ke paling atas. Functional testing. Pengujian fungsional pada tingkatan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa perilaku sistem telah sesuai dengan spesifikasi dari requirements. Functional test dasarnya berwujud black box dengan fokus pada inputs dan ketepatan outputs pada tiap fungsi.
Sebuah pengamatan pada dokumen requirements menunjukkan bahwa ada dua tipe mayoritas dari requirements, yaitu functional requirement dan quality requirement. Performance testing dilaksanakan pada seluruh tahapan dalam proses pengujian. Tujuan dari pengujian performa sistem adalah untuk melihat apakah perangkat lunak telah memenuhi performance requirements. Stress testing. Pengujian stres dilakukan dengan menjalankan sistem dengan cara yang menuntut sumber daya dalam jumlah, frekuensi, atau volume yang tidak normal. Stress testing penting karena dapat mengungkapkan cacat secara real time dan jenis sistem lainnya, serta area yang lemah di mana desain yang buruk dapat menyebabkan tidak tersedianya layanan yang maksimal. Configuration testing. Configuration testing terkadang juga disebut dengan deployment testing. Pengujian konfigurasi menguji software pada berbagai lingkungan untuk mengevaluasi performa sistem dan kesigapannya ketika ada perubahan hardware ataupun ada rekonfigurasi. Recovery testing. Recovery testing merupakan pengujian sistem yang memaksa software untuk gagal dalam berbagai variasi dan memastikan bahwa pembenaran berjalan dengan seharusnya. Apabila pembenaran atau perbaikan diri terjadi secara otomatis, maka reinitialization, checkpoint mechanism, data recovery, dan restart akan dievaluasi ketepatannya. Apabila pembenaran atau perbaikan diri memerlukan intervensi manusia, mean time to repair dapat dievaluasi untuk menentukan apakah telah memenuhi batasan yang dapat diterima. Security testing. Security testing dilakukan untuk memverifikasi apakah mekanika perlindungan yang telah terbentuk pada sistem dapat benar-benar melindunginya dari pihak improper. Jadi untuk melindunginya dari improper penetration. Ketika security testing, penguji memiliki peran sebagai individu yang ingin memasuki sistem. Reliability testing. Software reliability adalah kemampuan dari sistem atau komponennya untuk melakukan fungsi yang diperlukan dalam kondisi yang ditetapkan pada periode waktu yang spesifik. Penguji dapat menggunakan reliability models untuk membantu mereka memprediksi bagaimana software reliability seharusnya berkembang seiring perangkat lunak beroperasi, kesalahan terjadi, dan pembenaran dibuat. Usability testing. Usability merupakan faktor kualitas yang berhubungan dengan usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, mempersiapkan input, dan menginterpretasi output dari sebuah program komputer.
Kriteria dari validation testing antara fungsi atau karakteristik performa telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan atau terdapat deviasi dari spesifikasi yang tidak terpenuhi. Configuration review. Elemen penting dari validasi proses adalah configuration review. Intensi dari review adalah untuk memastikan bahwa seluruh elemen dari konfigurasi perangkat lunak telah dikembangkan dengan baik, dikatalogkan, dan memiliki detail-detail yang diperlukan untuk memperkuat aktivitas pendukung. Alpha beta testing. Alpha testing dilakukan di website dari perwakilan end user. Beta testing dilakukan di satu atau lebih situs end user. Tidak seperti pengujian alpha, developer umumnya tidak hadir pada beta testing. White box testing. White box testing terkadang disebut pengujian kotak kaca, adalah filosofi desain kasus uji yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus uji. Black box testing. Black box test dirancang untuk memvalidasi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan cara kerja internal suatu program. Teknik black box testing berfokus pada domain informasi perangkat lunak, menurunkan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output program dengan cara yang menyediakan cakupan pengujian menyeluruh. Model-based testing. Model-based testing menggunakan elemen model persyaratan untuk menguji perilaku aplikasi. Model-based testing adalah teknik black box testing yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji. Kenapa testing OOA dan OOD penting? Selama tahap akhir perkembangannya, model analisis berorientasi objek OOA dan desain OOD memberikan informasi substansial tentang struktur dan perilaku sistem. Semua model berorientasi objek harus diuji kebenarannya, kelengkapannya, dan konsistensinya dalam konteks sintaks, semantik, dan pragmatik model. Objektif. Tujuan keseluruhan dari pengujian berorientasi objek adalah untuk menemukan jumlah kesalahan maksimum dengan jumlah usaha minimum yang identik dengan tujuan pengujian perangkat lunak konvensional. Tahap pengujian. Karena persyaratan OO dan model desain dan kode sumber yang dihasilkan digabungkan secara semantik, pengujian dimulai selama aktivitas pemodelan. Setelah kode tersedia, pengujian unit diterapkan untuk setiap kelas. Desain pengujian untuk kelas menggunakan berbagai metode. Pengujian berbasis kesalahan, pengujian acak, dan pengujian partisi.
Pengujian integrasi dapat dilakukan dengan menggunakan strategi berbasis thread atau berbasis penggunaan. Pengujian berbasis UTAS mengintegrasikan kumpulan kelas yang berkolaborasi untuk merespons satu masukan atau peristiwa. Pengujian validasi sistem OO berorientasi pada kotak hitam. Namun, pengujian berbasis skenario mendominasi validasi sistem OO, menjadikan kasus penggunaan sebagai driver utama untuk pengujian validasi. Tujuan dan perencanaan. Tujuan pengujian web app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas web app dengan maksud untuk menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Rencana pengujian web app dikembangkan dan mengidentifikasi langkah-langkah pengujian, produk kerja, dan mekanisme untuk evaluasi hasil pengujian. Berikut adalah gambaran dari proses testing. Isi dari pengujian. Pengujian konten mencoba mengungkap ini dan banyak masalah lain sebelum pengguna menemukannya. Pengujian konten menggabungkan ulasan dan pembuatan kasus uji yang dapat dieksekusi. Pengujian konten memiliki 3 tujuan penting. Pertama, untuk mengungkap kesalahan sintaksis. Kedua, untuk mengungkap kesalahan semantik. Ketiga, untuk menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir, termasuk pengujian database. Pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu dan mengungkap kesalahan dalam cara antarmuka mengimplementasikan semantik navigasi, fungsionalitas web app, atau tampilan konten. Pengujian navigasi. Tugas pengujian navigasi adalah pertama untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web app melakukan perjalanan melalui web app semuanya berfungsi. Kedua, untuk memvalidasi setiap unit semantik navigasi dapat dicapai dengan kategori pengguna. Pengujian komponen. Pengujian tingkat komponen juga disebut pengujian fungsi, berfokus pada serangkaian pengujian yang mencoba mengungkap kesalahan dalam fungsi web app. Kasus uji tingkat komponen seringkali didorong oleh input tingkat formulir. Setelah data formulir ditentukan, pengguna memilih tombol atau mekanisme kontrol lainnya untuk memulai eksekusi. Pengujian konfigurasi. Variabilitas dan ketidakstabilan konfigurasi merupakan faktor penting yang membuat pengujian web app menjadi tantangan.
Pengujian konfigurasi mencoba mengungkap kesalahan dan atau masalah kompatibilitas yang khusus untuk lingkungan klien atau server tertentu. Pengujian kemudian dilakukan untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan setiap konfigurasi yang mungkin. Pengujian keamanan. Pengujian keamanan menggabungkan serangkaian pengujian yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan di web app dan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk menemukan celah keamanan. Pengujian kinerja. Pengujian kinerja mencakup serangkaian pengujian yang dirancang untuk menilai waktu respons dan keandalan web app seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya sisi server. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.